Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya pada hari ini Mama Eji dan kalian juga dong akan mencoba satu resep roti sourdough yang menggunakan ragi alami atau ragi natural yang kita buat beberapa hari yang lalu dengan tahapan fermentasi yang panjang. Akhirnya ragi ini udah dewasa dan siap kita gunakan. Ini dia hasilnya tuh. Eh, Menurut kalian bagaimana? Udah sempurna apa belum? Mungkin belum ya, tapi kita terus mencoba. Oke? Ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, bahan-bahan untuk roti sourdough ini sangat sederhana, bebas lemak, bebas gluten. Jadi kita menggunakan tepung terigu, sourdough, kemudian air juga garam. Nah, walaupun kita menggunakan tepung terigu protein tinggi seperti pada terigu jika kita menggunakan roti biasa, itu nanti tetap akan berbeda. Sebelumnya kita campurkan bahannya dulu ya. Ini air hangatnya kita tuangkan, kemudian masukkan ragi alami yang udah mateng ini. Kita belajar sama-sama ya, nggak ada salahnya karena ilmu tuh sangat bermanfaat untuk siapa aja atau kapan aja. Nah, kalau udah kita tambahkan ragi, ini airnya hangat, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan garam, nggak masalah, nggak usah khawatir akan mati apa enggak, itu mitos. Soalnya kenyataannya Mama Eji selama membuat roti selalu bercampur aja dan hasilnya gembul-gembul aja, oke? Nah, sekarang kita masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, jadi ya, katanya, kata mereka-mereka yang udah terdahulu dan udah ekspor nih, hasil dari roti sourdough ini akan berfermentasi, jadi menghasilkan cita rasa yang agak asam dan khas. Inilah juga yang membedakan dari roti biasa. Nah, ini bentuknya, konsistensi adonannya emang gini ya, sticky-sticky, lengket-lengket sedikit seperti ini, nggak masalah. Kita campurkan dulu. Ini gemes aja sih Mama Eji kalau nggak mengulen-ulen begini. Nih, sebenarnya tinggal diaduk rata aja, kemudian kita pindahkan ke wadah yang bersih, akan kita istirahatkan. Fermentasi sampai kebiasaan buat ragi. Resting sampai mengembang 2 kali lipat atau kurang lebih 1 jam. Dan yang pasti konon katanya roti sourdough ini memang sangat lebih istimewa dibanding roti biasa. Ini kita istirahatkan dulu selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya. Kita siapkan air matang ya. Air matang ini untuk membasahi tangan agar nantinya saat kita mengaduk adonan sourdough ini tidak melekat. Kalian perhatikan aja gimana cara menguleninya atau mencampurnya, itu berbeda dengan roti biasa. Bukan ulen sih ini namanya ya, tapi mencampur. Karena di dalam sourdough ini kita tidak menguleni. Kebanyakannya sih nggak menguleni atau tidak menggunakan mixer. Karena ini adalah jenis roti tradisional yang dulunya juga tidak dibuat menggunakan mixer. Jadi kita letakkan pada papan kerjanya juga udah diolesi sedikit dengan air. Kemudian kita akan straight and fold. Tarik dan lipat seperti ini ya. Kalian perhatikan caranya, dilebarkan. Nah, pada akhirnya Mama Eji tahu ternyata ini cara melebarkan dan melipat inilah yang akan membuat rongga-rongga yang besar pada roti. Di sini hanya 1 kali ini aja Mama Eji lipat besar, seharusnya setiap straight and fold itu dilebarkan dan dilipat kembali. Akibatnya untuk penampakan roti sourdough Mama Eji tuh lubang-lubangnya kurang banyak, rongganya kurang dapet gitu, kurang menumpuk ya. Jadi tumpukan-tumpukan roti inilah yang menghasilkan rongga-rongga yang cantik di dalam roti. Nah, ini kalian perhatikan aja, kiri, kanan, samping, belakang itu dilipat menumpuk sambil dibulatkan. Ini ya, bulatkan, tarik, bulatkan, tarik.
Nih, bisa kalian lihat caranya. Ini sih menyenangkan dan mudah menurut Mama Eci. Yang pasti sesekali kalian tetap usapkan air sedikit pada kedua telapak tangan agar adonannya tidak melekat. Kemudian kita letakkan kembali ke wadah dan akan kita resting, istirahatkan lagi sampai mengembang 3 kali lipat. Ini adonannya mentul-mentul banget loh, lembut sekali, sama sekali nggak ada lagi terasa kasar di tangan. 3 kali lipat ya, agak lama sih ini. Nah, setelah mengembang tiga kali lipat seperti inilah penampakannya. Jadi yang membedakan juga dengan ragi alami dengan ragi instan buatan pabrik itu, untuk ragi alami ini fermentasinya agak lama dibanding dengan kita menggunakan ragi instan. Nah, kalian lihat lagi, sekarang akan kita lipat lagi, straight and fold lagi, tarik dan lipat lagi. Bisa kalian lihat ya, basah lagi dulu tangan. Jadi jangan khawatir, fermentasi atau mengembangnya ini selama kita simpan atau istirahat itu biasanya lebih lama dari ragi instan buatan pabrik. Ini kita mulai straight and fold lagi. Nah, ini harusnya kita lebarkan lagi nih. Nanti kalian begitu ya. Jadi setiap straight and fold kalian lebarkan agar rongga-rongganya juga besar. Nah, sambil kalian melihat cara straight and foldnya, kita kembali lagi ke manfaat roti sourdough. Walaupun menggunakan bahan terigu protein tinggi, berterigu pada umumnya, yang digunakan juga pada pembuatan roti biasa, tapi karena roti sourdough ini mengalami proses fermentasi yang lama dari pembuatan ragi, maka dari proses itulah akan meningkatkan nutrisi pada roti dan menekan glutein. Jadi sangat baik bila penderita diabetes mengkonsumsi roti ini. Selain itu, roti ini juga kaya akan protein, menjaga kesehatan usus karena mudah sekali dicerna, lalu mengontrol gula darah. Apalagi ya? Oh, kaya protein. Nah, seperti itu. Apalagi untuk pembuatan roti sourdough ini bahannya sangat minim dan sederhana. Kita hanya menggunakan tepung, air, dan garam, juga starter tentunya ragi instan yang kita buat ya. Bukan ragi instan, ragi alami yang kita buat. Jadi hanya tepung dan air serta ragi dan garam itu aja. Ini sekarang kita kembali, kita istirahatkan dulu, letakkan pada wadah, kembali kita tutup. Ini akan kita istirahatkan kembali kurang lebih 20 menit. Pastinya setelah sekian kali kita istirahatkan akan bisa lebih cepat lagi mengembangnya, sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, selalu siapkan air matang untuk membasahi tangan. Kembali kita straight and fold. Jadi rupanya pada proses straight and fold ini Mama Eci kurang melebarkan, jadi hanya sekali aja yang lebar ya. Jadi sebaiknya setiap straight and fold itu dilebarkan dulu semuanya, agar hasil rotinya itu lebih banyak rongga. Nah, apalagi dalam hal pembuatan ya, pembuatan roti sourdough dengan roti biasa itu sangat berbeda banget. Walaupun sama-sama misalnya tidak diulen, caranya itu berbeda. Kalau sourdough itu umumnya dengan mengaduk arah melipat, ya ini tadi, melipat, menarik dan melipat. Beda banget dengan roti biasa. Kalau roti biasa itu namanya diuleni ya. Kalau ini hanya ditarik, dilipat, ditarik, dilipat. Jadi seperti itu.
Nah, ini adalah istirahat yang 20 menit terakhir. Emang rumit ya, tapi memang hasilnya itu kalau bagi yang mengetahui dan paham itu sangat bermanfaat banget. Ini yang terakhir kita siapkan wadah. Mama aja nggak punya yang khusus-khusus ya, keranjang basketnya itu khusus untuk roti sourdough. Jadi tempat atau mangkok yang melengkung aja yang bulat itu ditaburi dulu dengan tepung beras. Jadi kita taburi dengan tepung beras agar melekatnya baik katanya. Kemudian taburi papan kerja dengan tepung terigu. Kemudian kita tuangkan adonan. Kalian lihat aja prosesnya, ini adalah proses yang terakhir. Nah, seperti ini dilebarkan lagi. Jangan bosan-bosan ya kita itu untuk belajar. Karena Mama Iji juga penasaran, kalau gagal itu pengen mencoba dan mencoba lagi. Ini adalah mencoba yang kedua. Waktu pertama kali itu nggak terlalu ngembang dan rongganya sama sekali tidak berongga, cuman nggak masalah sih kalau masalah rongga, yang penting hasilnya itu oke, dapet gitu ya, feelnya dapet, lembutnya dapet, cuman kurang mantep aja rupa dan bentuknya. Ini adalah yang kedua kali Mama Iji membuat dan ya lumayan lah. Nanti Mama Iji harus mencoba lagi yang ketiga sampai rongganya banyak. Ini yang terakhir ya. Kita bulatkan dan letakkan pada mangkuk yang bulat karena ya itu tadi Mama Iji nggak punya basket sourdoughnya. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap atau sebenarnya plastik kresekan aja sih. Ini karena kita akan menunggu 2 kali lipat. Nah, sebelumnya karena nggak punya juga peralatan oven Dutch-nya yang punya tutup, kita sediakan 3 loyang. Ini untuk loyang dasar dan ini untuk tutupnya. Sementara loyang yang kecil ini akan kita isi dengan air karena Mama Iji menggunakan oven gas. Oven tangkring juga bisa ya, karena zaman dulu juga nggak ada oven listrik. Nah, kemudian ini nanti yang akan kita gunakan untuk penutupnya. Jadi roti ini agar permukaannya itu keras atau crunchy gitu ya, jadi harus kita tutup. Dan ini akan kita isi air. Prosesnya seperti oven Mary mungkin ya, jadi tetap crusty tapi tetap lembut. Nah, ini kita isi dulu. Untuk loyang yang berisi air dan loyang kosong ini tutup dan wadahnya semua kita masukkan ke oven. Semua dipanaskan suhu 250 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi semua dalam keadaan panas. Nah, kita siapkan baking paper yang taburi dulu dengan terigu agar nggak melekat, atau kalian mempunyai baking paper yang 7 itu yang bagus ya, nggak melekat. Nah, ini karena tadi menggunakan plastik wrap, kalau bisa plastik resek aja, jadi menggelembung, tidak menyentuh permukaan adonan saat adonan ini membesar. Kita tumpahkan. Nah, ini adonannya mendul-mendul gitu loh. Kemudian kita crush, sobek ya, menggunakan sesuatu alat yang tajam. Ini kurang tajam juga ternyata. Namanya juga kita baru mencoba ya. Pakai silet tuh, setajam silet. Terserah aja sih sobekannya mau seberapa, tapi kudu kita sobek ya. Kenapa khasnya disobek? Kalau enggak dia itu akan pecah secara berantakan. Jadi lebih baik kita sobek, kemudian kita letakkan dalam loyang yang kita panaskan tadi. Ini ya. Nih, ini agak panas loyangnya. Kemudian kita masukkan, kemudian tutup. Setelah 20 menit tutupnya dibuka, airnya dikeluarkan, turunkan suhu oven menjadi 230 derajat Celcius. Paham ya? Pertama kita menggunakan 20 menit pertama kita menggunakan suhu 250 derajat Celcius. Setelah 20 menit buka tutupnya, keluarkan airnya, turunkan suhunya menjadi 230 derajat Celcius, kembali kita panggang kurang lebih 15-20 menit sesuai oven masing-masing, atau sampai matang, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Ini masih lanjut dulu.
Ini dia hasilnya udah jadi. Ih, Mama jadi senang banget, lumayan lah ya untuk pemula. Hasilnya lumayan cakep ya kalau mau dinilai 6 sampai 7. Memang ya membuat roti sourdough ini kalau untuk yang pemula mungkin lebih ribet, tapi hasilnya kalau kita bisa itu sangat memuaskan. Nih, crusty banget. Kalian bisa dengar nggak? Bagian luarnya, dalamnya itu cewi lembut banget, kenyal. Nah, seperti ini. Jadi jangan kalian harapkan roti ini akan lembut seperti roti manis, karena ini jenis roti-roti Eropa. Ya, tuh dalamnya lembut, empuk banget. Pada bagian luarnya khasnya itu crispy. Jadi ada remah-remah gitu. Nih lihat bagian dalamnya ya. Biasanya bisa dimakan langsung aja dengan butter, enak banget. Dengan cita rasa yang khas, rasa asam-asam sedikit gitu ya. Beda dengan yang biasa. Ini nih, tuh lubang-lubang Mama Eji masih kurang banyak, masih harus belajar lagi. Paling enak nih kita makan dengan sup. Nah, tadi pagi udah dicoba makannya dengan sup, enak banget. Yang pasti enak. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.